Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hayatun Naja dengan NIM 18215201 dari tingkat 3D Keperawatan Stikes Siasi Tangerang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya tentang telaah jurnal internasional dengan dosen pengampu Ibu Nofri Jayani MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu judul jurnal. Judul jurnalnya itu tentang The Effect of Sex Education in Promoting Sexual and Reproductive Health in Portuguese University Student. Atau dalam terjemahannya, efek pendidikan seks dalam mempromosikan seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa di Universitas Portugis. Penulisnya itu Marta Reis, yang pertama Marta Reis, yang kedua Lucia Ramiro, yang ketiga Margarida Gaspar de Matos, yang keempat Jose Alves Diniz. Publikasinya link jurnal. Di sini saya tidak mencantumkan link jurnal karena jurnalnya dari dosen pengampu. Bulannya di dalam jurnal penulis tidak mencantumkan bulan. Tahunnya 2011, volumenya penulis tidak mencantumkan volume. Nomor dan halamannya, nomornya 2029 dan halamannya 477 sampai 485. Penelaah dan tanggal telaah. Penelaahannya itu atas nama saya sendiri, Siti Hayatun Naja. Tanggal telaahnya itu 18 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Yang pertama, tujuan utama penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan apa pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku seksual yang sehat di kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil menunjukkan siswa yang memiliki pendidikan seks di sekolah disebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual berisiko lebih sedikit atau berpasangan lebih jarang, lebih sedikit seks. Terkait dengan alkohol dan obat-obatan, lebih sedikit IMS, lebih sedikit kehamilan, dan aborsi yang tidak diinginkan. Kebanyakan anak muda memiliki akal pengetahuan, sikap positif tentang kontrasepsi atau IMS, dan keterampilan penggunaan kondom. Studi kami menunjukkan positif hubungan antara menerima pendidikan seks dan perilaku seksual protektif, pengetahuan, motivasi, dan keterampilan. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas mengatakan bahwa pendidikan seks harus ditangani di sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Berhubungan seks pendidikan di sekolah dan menyebutkan bahwa mereka merasa sangat terinformasi dengan isu-isu yang dibahas dalam pendidikan seks kelas. Wanita universitas dan orang muda dari kelompok usia yang lebih muda dilaporkan lebih sering memiliki pendidikan seks di sekolah daripada pria dan orang tua. Telaah jurnal, yang selanjutnya itu telaah jurnal. Yang pertama, fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah tentang efek pendidikan seks dalam mempromosikan seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa. Selanjutnya, elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa, yaitu sistematika penulisan sudah jelas, nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Selanjutnya yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Faculty of Human Kinetics, Technical Universities of Lisbon, Portugal, CMDT-LA, Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Portugal. Yang ketiga, judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya itu judul tidak menyebutkan variabel terikatnya atau alat kontrasepsi dan usia mahasiswa. Selanjutnya yang keempat ada abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini, poin yang terdapat pada abstrak hanya terdapat tujuan penelitian, hasil, dan kesimpulan. Dan kekurangannya, poin penting pada judul tidak dicantumkan semua dalam abstrak. Tidak terdapat pendahuluan dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara remaja yang pernah atau tidak pernah berhubungan seks pendidikan di sekolah dengan perilaku seksual berisiko atau termasuk penggunaan kondom secara konsisten, sesekali berganti pasangan, seks, terkait dengan alkohol dan obat-obatan IMS, kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi, serta pengetahuan dan sikap terhadap metode kontrasepsi dan STIs dan keterampilan perilaku. Masalah dari penelitian ini adalah seksualitas terus menjadi di banyak negara. Area yang membutuhkan intervensi mendesak dalam beberapa tahun terakhir telah mengamati evolusi dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi pada anak-anak Portugis, tetapi tidak semua mengklaim untuk belum memiliki perilaku seksual preventif dan tidak memiliki perilaku seksual preventif dapat memiliki konsekuensi serius dalam hal kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten, sistematika penulisan runtut dan padu. Yang selanjutnya pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesisnya yaitu asosiatif, apakah ada hubungan terhadap tingkat pendidikan seksualitas pada mahasiswa dengan promosi seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa di Universitas Portugis. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Portugis. Ukuran sampelnya yaitu 3.278 siswa. Pertimbangan etikanya ini, penelitian ini mendapat persetujuan dari Komite Ilmiah, Komite Etik Nasional, dan Nasional Komisi Perlindungan Data dan mengikuti secara ketat semua pedoman untuk perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya ada definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, pas desain penelitian, penulis tidak mencantumkan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya. Jumlah populasi dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Selanjutnya ada cara pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besaran sampel. Mahasiswa di Universitas Portugis ini sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan tingkat pengetahuan tentang pendidikan seksual mereka. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling, cara mencari besaran sampel tidak dituliskan. Data analisis. Nah, di data analisis ini ada analisis statistik yang digunakan. Menggunakan Statistical Package for Social Science atau SPSS versi 19, analisis statistiknya yaitu C-square, dan UGT. Selanjutnya ada hasil penelitian melampirkan tabel. Ini tabel yang kedua. Yang ini tabel yang pertama. Nah, ini tabel yang kedua. Dan yang ini tabel yang ketiga. Pembahasan temuan hasil penelitian. Yang pertama kelebihan. Penelitian kelebihannya itu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangannya. Kesimpulan dan saran. Kelebihannya dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data, statistik, sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Kekurangannya ini, cara penentuan sampel dan definisi operasional tidak dicantumkan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.